Bersekutu dan melayani Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Shalom, apa kabar hari ini? Pasti sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Pasti kalian punya teman kan? Teman di rumah, teman di sekolah, dan pasti ketika kalian bermain dengan teman-teman, saling berbagi makanan, tertawa bersama, bermain bersama, pasti penuh dengan sukacita. Kalau ada teman kita yang sedih, kita menghibur mereka. Kalau ada teman kita yang sakit, kita berdoa untuk mereka. Kalau ada teman yang sedang menangis, kita juga menghibur mereka. Kalau ada teman yang bersuka cita, berulang tahun, kita akan bersama-sama bersuka cita dengan mereka. Pasti sangat senang ketika kita punya teman, mau saling berbagi satu dengan yang lain. Hari ini, Encik Yul akan bercerita sebuah cerita Alkitab tentang bagaimana jemaat mula-mula bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka selalu berkumpul bersama, menyanyi, memuji Tuhan, bersekutu, berdoa bersama. Dan selain dari itu, apa yang mereka lakukan? Mereka saling berbagi. Ada yang berkekurangan makanan, mereka memberikan makanan. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita saksikan bersama cerita berikut ini. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari, Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus memberikan penguatan kepada mereka, dan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid bahwa Aku akan memberikan seorang penolong kepadamu yang akan menolong kamu di saat kamu memberitakan akan kabar baik kepada semua orang. Pada hari yang ke-40 setelah Tuhan Yesus bangkit, maka Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dilihat oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa Aku tidak akan meninggalkan kalian. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus berkumpul bersama, berdoa bersama, menantikan akan apa yang menjadi janji dari Tuhan Yesus, yaitu mereka akan menerima Roh Kudus dari Tuhan yang akan menolong mereka. Hari itu, 10 hari setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus di sebuah rumah di Yerusalem bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka berdoa bersama-sama di tempat itu, dan sesuatu terjadi. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka sedang duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Dan orang-orang yang ada di situ, mereka terheran-heran karena mereka mendengar bahwa murid-murid dan orang-orang yang sedang berkumpul di situ berbicara dengan bahasa mereka. Bagaimana mungkin masing-masing mereka berkata dengan bahasa kita? Mereka tidak tahu bahasa kita. Tetapi kenapa mereka berbicara dengan bahasa kita saat ini? Semua orang menjadi heran.
Tetapi ada orang-orang yang berkata, mereka sedang mabuk. Mereka sedang mabuk oleh anggur. Dan tiba-tiba Petrus berdiri dan berkata kepada orang-orang di situ, "Saudara-saudara, mereka tidak mabuk. Tetapi semua ini dilakukan oleh Roh Kudus. Yesus orang Nazaret yang ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Allah telah membangkitkan Dia dan melepaskan Dia dari sengsara maut. Kami adalah saksi bahwa Yesus hidup. Kamu harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Petrus, orang-orang itu merasa terharu dan berkata, "Apa yang harus kami perbuat?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Dan orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri mereka dibaptis, dan hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa bersama. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka selalu bertekun, selalu sehati, mereka berkumpul bersama tiap hari dalam bait Allah. Dan juga mereka saling berbagi makanan dengan hati yang gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengar cerita tadi? Ayo semua, kalau ada yang masih malas ikut mama dan papa beribadah di gereja, masih malas ikut ibadah sekolah minggu, hari ini kita sudah belajar bersama bagaimana jemaat mula-mula yang selalu tekun berdoa, bersekutu bersama. Ayo kita anak-anak rajin datang di ibadah, sekolah minggu, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, saling berbagi dengan teman-teman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.